Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansiwan.com. Halo teman-teman. Kali ini saya akan bahas masalah cash flow ya. Betapa pentingnya untuk menjaga cash flow ya. Terutama teman-teman yang memang terjun di dunia online, lalu fokusnya memang mencari profit dan penghasilannya semuanya serba online gitu ya teman-teman. Entah dari AdSense, entah dari jualan atau dari endorse dan sebagainya. Ternyata beberapa hari ke belakang ada event di mana kita di situ ada bulan puasa ya, ada bulan puasa lalu terbitlah Lebaran gitu ya, Idul Fitri. Nah biasanya di momen-momen tersebut cash kita akan terkuras ya, uang kita akan terkuras habis di situ. Nah, entah kenapa memang seperti itu jadi budaya atau memang jadi pengeluaran terbesar itu biasanya di antara bulan puasa dan setelah Lebaran. Di saat puasa itu biasanya dimakan ya, mestinya kan makan itu kan lebih ini ya, lebih ngirit ya, karena memang keadaannya posisinya puasa. Tapi kadang-kadang kita mencari hal-hal yang mengenakan lidah ya, dibandingkan kita masak sendiri atau makan makanan keseharian yang biasanya kita makan seperti itu menjadi kebiasaan. Nah itu menguras juga cash flow yang ada di tangan kita, yang ada di tabungan kita ya. Lalu setelah itu biasanya ada event bagi-bagi ya, bagi-bagi ampau. Nah itu juga menguras cash flow kita ya, menguras cash yang memang betul-betul uh, cukup besar ya, memang hitungannya bakalan lebih besar pengeluarannya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Lalu ada liburan, nah Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri itu biasanya ada kumpul keluarga. Nah setiap kumpul keluarga itu selalu ada liburan bersama tentunya ya. Entah dari perjamuan, makanan, biasanya kan ada open house seperti itu ya biasanya. Nah ini pengeluarannya makin tinggi lagi nanti. Ya bagi kita, bagi siapapun lah ya, entahkah itu karyawan, entahkah itu seorang pengusaha, menjaga cash flow yang ada tentu kita harus menjaga agar stabil gitu ya. Sejujurnya kalau misalnya di laporan keuangan bulanan ya, tentu terjadi minus ya. Saya juga termasuk yang minus, tapi cash flow-nya tetap terjaga dalam keadaan positif gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memang dunianya di penjualan online ya fokuslah pada cash flow-nya. Jadi artinya kalau misalnya dapat jackpot yang besar itu jangan selalu dihabiskan untuk hal yang tidak penting. Kita belajar dari kesalahan ya, dari yang sebelum-sebelumnya, karena kita juga berpuasa ya tentunya harus menahan ya, dalam arti yang lebih luas gitu ya. Kalau biasanya kita menahan makan di siang hari sampai maghrib gitu ya, dari subuh sampai maghrib. Nah kali ini ketika kita melihat uang banyak gitu ya, uang banyak, tentunya kita inginnya A, B, C, D gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Maka dari itu kita harus jaga cash flow-nya dan pisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis tentunya. Jangan sampai keuangan bisnis kita pakai untuk kebutuhan pribadi. Jadi setelah lebaran malah pusing nanti stok barang habis, uang tidak ada. Ternyata sudah terpakai dengan kebutuhan pribadi atau keinginan pribadi si ownernya sendiri. Ya paling tidak kita memiliki 3 rekening lah ya. Satu untuk cash flow ya, jual beli biasanya ya, jual beli, lalu untuk belanja, lalu untuk tabungan ya, seperti itu. Nah setiap kali kita dapat jackpot selalu potong
dan pisahkan ke bank yang memang untuk tabungan ya, untuk tabungan, jaga-jaga cash flow kita. Kadang-kadang cash flow itu sangat membantu ketika kita sangat butuh ya. Tapi jangan dipaksa, jangan jangan apa namanya? Jangan seakan-akan terpaksa butuh gitu ya. Ketika melihat nominal rekening di tabungannya, jadi keinginan-keinginan pribadi itu muncul biasanya. Oleh karena itu kita harus memiliki perencanaan yang baik gitu ya. Tujuannya kemana? Dan sebisa mungkin kita belikan ke aset-aset yang produktif ya teman-teman, seperti emas, logam mulia ya, lalu tanah kapling itu yang saya sarankan sih teman-teman. Kenapa harus emas dan tanah kapling? Satu, emas itu memiliki nilai value yang sangat luar biasa ya untuk menjaga nilai uangnya ya, nilai uangnya. Mungkin emas itu tidak membuat kita kaya raya ya, emas itu tidak membuat kaya raya, tapi bisa menjaga nominal uang yang memang standarnya seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi emas itu salah satu investasi yang zero inflasi ya, menjaga nilai nominal uang yang kita belikan seperti itu ketika dibandingkan kita menabung dengan uang kertas atau rupiah ya. Lalu kenapa harus juga coupling? Nah, coupling itu salah satu investasi yang jangka sangat panjang ya. Setiap personal pasti memiliki kebutuhan akan papan ya, akan rumah gitu ya. Nah, itu bisa menjadi lahan investasi. Kenapa juga harus tanah coupling? Pertama ya, sangat mudah dirawatnya dibandingkan kita beli rumah ya. Rumah second itu kan biasanya kalau ditinggal gitu ya, cepat rusak dan sebagainya, butuh perawatan lebih gitu, dibandingkan tanah dibiarkan sih sudah naik, apalagi kalau misalnya ditanami sesuatu di atas tanahnya, entah itu buah-buahan atau sayur-sayuran, dan dari sayuran-sayuran tersebut kita dapat hasil lagi. Nah, itu investasi jangka panjang gitu teman-teman. Jadi upayakan kita memiliki target di mana kita harus membelanjakan uang ini sebagai sesuatu yang produktif dibandingkan sesuatu yang konsumtif ya. Jadi pisahkan antara keinginan, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jangan sampai keinginan kita menjadi kebutuhan gitu. Gimana ya? Seperti itulah ya. Jangan jadikan keinginan yang personal. Misalnya kita ingin laptop baru gitu ya, seakan-akan itu menjadi kebutuhan, padahal ada laptop lama yang masih bisa kita gunakan dan masih bisa produktif seperti itu. Nah, itu masih bisa diakali seperti itu ya teman-teman. Oke. Kesimpulannya adalah pertama kita harus menjaga cash flow, cash on hand gitu ya. Pisahkan antara rekening transaksi. Rekening itu dibuat 3 aja ya, dibuat 3. Pertama transaksi, jual beli di situ ya. Lalu ada rekening untuk belanja barang ya. Lalu ada rekening tabungan. Nah, di tabungan ini jangan sampai sebisa mungkin pakai bank syariah ya untuk tabungan. Bank syariah, lalu yang sulit apa namanya? Yang sulit untuk ditarik lah. Ya, saya pakai BCA Syariah, ATM-nya ada, tapi memang sebisa mungkin ATM-nya itu ditinggal. Dan jangan sering-sering lihat nominal ininya, nominal apa namanya, uangnya di dalam. Kadang-kadang kita ngelihat nominal sekian seakan-akan itu milik kita, jadi kita memiliki keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Kecuali kalau teman-teman memang sudah direncanakan akan dibuat apa uang tersebut gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin nanti prefernya ke tabungan emas ya. Nah, kalau misalnya sudah cukup, lalu nanti kita lempar ke emas gitu.
uangnya minimal 5 gram sampai 10 gram, biasanya seperti itu. Untuk menjaga keinginan-keinginan pribadi juga, kalau misalnya ada di tabungan biasanya kan gampang untuk diambil, terutama kalau misalnya sudah masuk ke OVO, ke payment-payment yang mudah gitu ya. Apalagi sudah terkoneksi dengan marketplace yang kita punyai gitu ya. Itu sangat-sangat mudah untuk dibelanjakan. Untuk itu, persulitlah diri kita untuk menggunakan uang tersebut. Insya Allah jadi suatu aset yang sangat berharga ya. Jadi teman-teman uangnya tidak nguap kemana-mana. Jadi kebanyakan teman-teman para online shopper itu teman-teman yang fokusnya di online itu kadang-kadang income-nya gede banget, tapi sharing waktu seakan-akan hedon ya. Jadi beli ini beli itu karena ya itu barang-barang yang mereka inginkan sebelumnya. Nggak salah sih sebenarnya. Cuma yang salah itu ya uangnya habis karena hal-hal yang tidak perlu. Jadi kita fokus ke membangun aset ya. Target pendek kita itu pertama bangun omset ya, kejar omset, lalu aset gitu ya. Asetnya bisa berupa emas dan tanah gitu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Saya Nino. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.